Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, kelas 12. Masih kita membahas kimia unsur. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dari kimia unsur golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Sekarang kita akan membahas bab berikutnya mengenai kimia unsur periode ketiga. Perhatikan slide yang akan saya berikan ini, ya. Oke, kita mau bahas unsur-unsur periode ketiga. Ada unsur apa sajakah pada periode ketiga? Ini kamu perhatikan, unsurnya adalah Na, natrium, Mg itu magnesium, Al aluminium, Si itu silikon, P fosfor, S sulfur, klorin, Cl itu klorin, Ar adalah argon. Nah, ini mewakili dari berbagai macam golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4, 5, 6, 7, dan golongan 8. Jadi ada 8 golongan utama dan berada semuanya dalam periode ketiga pada tabel periodik. Kalau kamu bikin jembatan keledai, ya jembatan keledai itu istilah untuk membuat kamu mengingat ada apa aja sih di unsur apa aja sih pada periode ketiga, yaitu Nana mewakili natrium, Ming itu mewakili magnesium, alun itu mewakili aluminium, Si silikon, Panjul itu P ya fosfor, S itu seneng ya, klorin celanaan, Ar itu Arab. Jadi cara kalian untuk menghafalkan unsur-unsur periode 3 bisa dengan cara seperti ini. Nana, Ming, alun-alun, si Panjul, seneng, celanaan, Arab. Ya, mungkin nanti kamu ketemu lagi cara mudah lagi untuk kalian menghafalkan periode ketiga. Silahkan. Ini cuma salah satu alternatif bagaimana kalian menghafal periode ketiga. Lalu berikutnya, nah sifatnya, sifat logam dan non-logam. Ini kan satu periode mempunyai perbedaan sifat ya. Ada yang logam, ada yang non-logam. Yang mana sih yang logam? Yang logam itu adalah natrium, magnesium, dan aluminium. Sifatnya itu dia mengkilap, mudah dibentuk atau bukan mudah ya dapat dibentuk, tapi memang perlu suhu yang cukup tinggi untuk bisa membentuk. Kecuali natrium dan magnesium, sebelumnya kita sudah belajar, natrium adalah suatu logam yang sangat mudah bereaksi, bahkan itu cukup kita dengan iris itu sudah bisa ya, karena dia lunak walaupun dia logam, memiliki kekerasan dan daya hantar listrik yang tinggi. Kalau semi logam itu adalah silikon ya. Jadi silikon itu nanti kita sebut dengan seperti amfoter, dia mempunyai sifat yang perpaduan antara logam dengan semi logam. Contohnya dia mempunyai sifat dari logam tapi dia juga mempunyai bentuk seperti logam, dia mudah untuk dibentuk ya. Jadi silikon itu kenyal modelnya karena dia seperti non logam yang mudah dibentuk. Lalu berikutnya ini adalah untuk non-logam, itu ada fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Nah, ini adalah unsur-unsur yang termasuk dari non-logam. Jadi untuk periode 3 memang ada keistimewaan di mana wujudnya itu mempunyai 3 bentuk. Berikutnya, ya, sifat keperiodekan. Kalau waktu kelas 10 kita sudah belajar sifat keperiodekan itu ada beberapa macam. Ini juga sama, tapi cuma dibatasi oleh beberapa saja yang harus kalian perhatikan. Ini posisinya saya beri arah panah seperti ini ya, berarti dari kiri ke kanan dia akan bersifat bagaimana ya. Jadi kita lihat dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon, dia dari kiri ke kanan akan terjadi
sifatnya yaitu jari-jarinya mengecil. Dari Na ke Ar itu jari-jarinya akan mengecil. Kenapa dia jari-jarinya mengecil? Nah, karena ini disebabkan bertambahnya muatan inti sehingga gaya tarik terhadap elektronnya dia semakin kuat. Jadi memang di sini jumlah eh, elektronnya itu akan bervariasi kan, akan bertambah. Jadi natrium itu nomor atomnya 11 ya. Nah, magnesium 12, aluminium 13, silikon 14, fosfor 15, sulfur 16, klorin 17, Ar itu 18. Itu adalah nomor atom. Jadi kalau kita bikin konfigurasi, jadi kan kita lihat ya sesuai dengan golongannya masing-masing. Natrium itu golongan 1A 281, magnesium 12 berarti 282, aluminium 13 283. Dari situ kelihatan muatan intinya bertambah, namun sehingga gaya tariknya itu semakin kuat ya, justru dia semakin mengecil. Kalau kita bicara dalam satu golongan baru nanti ada perbedaan. Ini kan kita bicaranya dalam bentuk satu periode. Lalu berikutnya dengan energi ionisasi itu membesar. Bagaimana? Nah, ionisasi itu membesar kecuali untuk beberapa unsur saja, ya, kecuali untuk aluminium dan sulfur. Aluminium dan sulfur itu ada sedikit pengecualian ya terkait dengan energi ionisasi. Kalau energi ionisasi Mg itu lebih besar dari Al, fosfor itu lebih besar dari S. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sifat lain yang akan kita perhatikan dengan sama ya. Kita lihat itu arah panahnya dari kiri ke kanan masih mengacu dalam satu periode di mana kita lihat ini dari kiri ke kanan. Kita lihat sekarang adalah titik didih dan titik leleh, di mana titik didih dan lelehnya itu berbeda untuk logam maupun non logam. Kalau untuk logam ya di mana kita tadi sudah ketahui logam itu adalah natrium, magnesium dan aluminium. Dia semakin ke kanan, titik didihnya dan titik lelehnya semakin membesar. Kalau untuk non-logam justru kebalikannya. Titik didih dan titik lelehnya justru dia mengecil. Ya, itu adalah perbedaan. Lalu berikutnya sifat oksidator dan reduktor. Masih ingat kalian apa itu oksidator? Oksidator itu adalah kemampuan untuk membuat suatu senyawa mengalami reduksi. Nah, kalau reduktor itu adalah kemampuan untuk membuat suatu senyawa mengalami oksidasi. Ya, perhatikan di sini sifat reduktor dan oksidatornya itu juga berbeda. Kalau untuk reduktornya itu cenderung mengecil, kalau untuk oksidatornya justru dia membesar. Jadi untuk titik didih dan titik leleh maupun oksidator dan reduktor itu faktor untuk logam dan logamnya itu berbeda di titik didih dan titik leleh. Kalau sifat oksidatornya juga berbeda. Ya. Lalu berikutnya kita lihat adalah sifat asam basahnya. Sifat asam basahnya semakin ke kanan dia semakin asam. Ya. Jadi ini kita sudah pelajari Na dia adalah ion yang akan unsur yang akan membentuk ion positif ya kan menjadi Na+. Mg juga nanti dia akan bersifat unsur membentuk ion positif juga ya. Aluminium juga demikian. Ketika dia mau positif, ketika dia mengikat itu pastinya dia akan mengikut ion OH-. Nah, OH- itu adalah ciri dari basah ya. Nah, begitu juga untuk yang Cl. Cl itu Cl- ya, mulai dari sini Cl-, S itu S2-. Nah, ini juga nanti kalau kecenderungan menurut Arrhenius akan mengikat ion H+, di mana ion H+ adalah ciri dari asam. Jadi kiri ke kanan dia sifat asamnya semakin tinggi, khususan untuk di sini ya. Jadi dari basa kuat, basa lemah, nah ini juga basa lemah, lalu di sini ke sifat asam basahnya. Lalu membesar sampai di sini adalah klorin. Lalu berikutnya sifat konduktor. Konduktor itu adalah penghantar listrik. Ini tipe ya. Sifat konduktor adalah untuk menghantarkan listrik. Kita tahu ada logam sama non-logam di sini, di mana logam itu adalah natrium, magnesium, dan aluminium. Maka sifat dari logam itu bisa menghantarkan listrik, dan untuk non-logam tidak dapat menghantarkan listrik.
Kesimpulannya bisa dilihat di sini ada dua wujud untuk periode ketiga, ada yang dalam bentuk padatan, ada yang dalam bentuk gas. Yang bentuk gas itu cuma di klorin sama argon, lalu ada yang bentuk logam, metaloid sama non logam. Dan di sini reduktor dan oksidator lah, ini adalah inert. Inert itu berarti dia tidak ikut bereaksi. Kalau kita bicara uh, redox ya, redox untuk elektrolisis terutama ya, kita perhatikan kalau air itu dia inert, maka dia tidak ikut tidak ikut bereaksi. Lalu membentuk asam dan basah. Praktik saya sudah bilang di sini kan dia akan membentuk ion, akan berpasangan OH- dengan OH-, maka nanti dia membentuknya basah. Al ada juga AlO3. Kalau membentuk AlOH3 dia lemah, basahnya basah lemah, tapi dia punya kecenderungan juga bersifat amfoter. Amfoter itu bisa asam bisa basah ya, nanti kita jelaskan lagi. Lalu di sini lebih membentuk asam, di mana makin ke kanan keasamannya semakin kuat, maka HCl itu kita sudah pelajari sebelumnya. HCl termasuk asam yang dengan kekuatan yang tinggi atau asam kuat. Kalau inert itu berarti dia tidak bersifat asam atau basa, karena kita tahu Ar itu adalah golongan 8A, di mana golongan 8A adalah sukar untuk bereaksi karena dia stabil ya kan, makanya tidak berikatan dengan H atau dia tidak berikatan dengan OH-. Lalu yang kamu perhatikan di sini wujud dari unsur periode 3 ya. Apa aja sih wujudnya? Ini putih metalik atau yang sebelumnya saya sudah kasih lihat itu ya di slide berikutnya, periode alkali tanah. Itu dia memang warnanya putih keabu-abuan kayak silver, jadi atau disebut dengan putih metalik ya. Lalu di sini abu-abu gelap sedikit kebiruan untuk silikon. Lalu ini warna fosfor, belerang, klorin dan argon. Ini adalah pewarnaannya. Kamu perhatikan fosfor itu nanti bisa bermacam-macam ya. Lalu berikutnya, nah keberadaan di alam, jadi unsur-unsur yang ada periode ketiga itu di alam bisa berwujud apa, dalam wujud apa. Nah ini misalnya natrium itu dalam garam batu, garam baru ya, garam batu atau garam dapur. Ini garam dapur, cendawasili, dikarbonili, trona dan sebagainya ya. Lalu magnesium itu biasanya di air laut. Jadi di air laut itu selain mengandung natrium klorida juga mengandung magnesium klorida. Lalu di sini bisa juga dalam beberapa mineral bebatuan ya, magnesium, dolomit itu adalah beberapa senyawa di di dalam batuan. Lalu ada aluminium di batuan juga ya. Sini macam-macam, bauksit, kriolit. Biasanya nanti ada soal-soal pertanyaan krolit itu mengandung unsur apa aja ya. Kita perhatikan di sini lebih pada dia mengandung unsur aluminium, bauksit juga aluminium. Lalu silikon, ini unsur kedua terbanyak di karang bumi setelah oksigen ya. Ada dua jenis silika, ada yang kristal, ada yang non kristal. Batu kuarsa itu termasuk dari silikon ya. Sedangkan senyawa silikat itu mengandung 90%, 95% dari bebatuan. Nah ini ada berbagai macam bentuk aluminium silikat ya, ada feldspar, ada mika dan seterusnya. Kalian bisa baca di mana sih kita bisa menemukan silikon. Fosfor itu dalam bebatuan juga ya. Di sini adalah beberapa batuan yang mengandung fosfor. Belerang juga demikian ya. Itu dalam pegunungan vulkanik biasanya itu ada belerang. Misalkan di Indonesia itu salah satunya di Malang ya, di Bromo, terus di Merapi juga waktu itu ya. Itu juga ada kawah yang mengandung belerang. Pemandian air panas di daerah Guci, apa sih Guci itu daerah mana ya?
Garut ya, itu juga ada. Atau enggak usah jauh-jauh di daerah mana ya? Cipanas itu apa tuh? Yang mengandung belerang. Jadi belerang itu biasanya memang di daerah pegunungan vulkanik ya. Lalu florin itu ditemukan di dalam air laut atau garam batu ya. Garam batu itu garam dapur ya. Jadi garam dapur itu ada yang bentuknya halus, ada yang bentuknya kasar. Nah, ini disebut juga garam batu. Nah, kalau argon itu terdapat di udara dengan kadar 0,934% dari udara kering. Lalu ini ya, ini adalah daya oksidasi dan daya reduksi dari unsur-unsur periode ketiga. Na itu dia biologsnya bisa +1, bisa 0 ya. Kalau ini +1 kita tahu dia melepaskan 1 elektron, ini 0 itu kalau dia dalam unsur bebas. Nah, cirinya itu mempunyai daya reduksi yang terkuat, jadi dia bisa bereaksi dengan air. Di video sebelumnya saya sudah bahas, natrium itu ketika dialirkan dalam air bisa timbul percikan api, kan membentuk gas ya, bisa membentuk percikan api. Lalu NaOH, jadi airnya itu di percobaan yang kemarin itu dikasih indikator, jadi warnanya berubah jadi warna keunguan ya, itu karena mengandung basah di sini. Jadi berwarna itu karena memang dikasih indikator untuk menyatakan atau untuk mengetahui itu dia terbentuk asam atau basah. Lalu magnesium juga di bawah reduksi di bawah natrium, di bawah golongan 1A, dia lambat ya, lebih lambat dibandingkan golongan 1A, tapi juga masih bisa membentuk reaksi jika direaksikan dengan air. Aluminium, kalau aluminium ini dia bereaksinya dengan cepat kalau di udara sehingga membentuk lapisan oksida yang sangat stabil. Ya, jadi aluminium itu sangat sangat cepat reaksinya dengan udara. Kalau yang ini reaksinya dengan air. Jadi dia kalau dia membentuk lapisan oksida, maka dia bisa mencegah aluminium bereaksi dengan air jika air sebagai uap air panas. Lalu berikutnya di sini itu adalah fosfor. Kamu perhatikan di sini fosfor itu mempunyai bilangan biloks yang bervariasi dari +5 sampai -3. Jadi kenapa dia memiliki variasi dalam biloks? Kamu perhatikan di sini dia mempunyai sifat antara lain daya reduksi dan daya oksidasi yang lemah. Jadi dia itu bisa bereaksi dengan oksidator kuat. Ya, contohnya aluminium dan klor sehingga nanti membentuk P4O6 atau tetrafosfor heksaklorida ya, atau 6 12 4 fosfor 2 ya, fosfor 2 kalau pakai biloks itu Nah, ini penamaannya, ini kita bisa penamaan 2 kan, kita kalau tadi yang saya sebutin itu penamaannya yang berdasarkan tetra, jumlahnya tetra fosfor heksa oksida. Kalau ini fosfor triklorida. Ya, itu adalah penamaan-penamaan di kelas 10 kalian sudah belajar. Kebalik. Di sini lanjut ke sulfur. Sulfur juga sama seperti fosfor, mempunyai biloks yang berbeda. Itu biasanya kalau posisinya di tengah ya, misalnya H2SO4, terus kalau H2S kan berbeda, ya kan biloksnya. Terus H2SO3 ya, berarti S itu dia memiliki biloks yang beragam. Lalu Cl juga demikian, Cl itu mempunyai biloks yang beragam pula, dari paling tinggi adalah positif 7, yang paling rendah adalah -1. Itu biasanya kalau dia dalam bentuk ion poliatomik ya.
Jadi kalau dia cuma ada satu, biasanya itu adalah min satu. Tapi kalau misalkan dia posisinya di tengah, maka variasinya juga akan berbeda. Misalkan HClO2, HClO3, HClO4 gitu kan. Jadi memang ada senyawa-senyawa klor yang posisinya ada di tengah H sama O tadi, maka nanti redoks Cl juga akan bervariasi. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang sifat-sifat pada periode 3. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.